Pada hari ini saya Empu Gelol akan menunjukkan dua buah mandau. Kebetulan mandau ini memang mandau lama juga, pesanan saudara kita, karena banyaknya mandau-mandau yang ada yang menjadi pesanan saudara kita dari seluruh Indonesia secara bergiliran. Maka tiba saatnya mandau 2 ini juga selesai dan harus dikirim pada hari ini. Nah, kebetulan yang satunya tidak dikirim, tetapi beliau mengambilnya langsung ke rumah empu. Mandaunya ini tipe hulu kemau. Nah, itu kedua-duanya hulu kemau. Yang satunya yaitu mandau pesanan saudara kita, kalau tak salah, mohon maaf, nama beliau Yudianto, berasal dari Tangerang Selatan. Kebetulan beliau juga bekerja di luar negeri, di Korea. Nah, pesanan beliau ini kemungkinan akan dikirim ke Tangerang. Nah, di sana dari Tangerang pun nggak tahu entah dikirim lagi ke Korea atau ditempatkan di Jawa saja. Itu tergantung beliau, tetapi empu berusaha mengirimnya pada hari ini. Kalau nggak sempat hari ini, dipastikan besok mandau ini akan dikirim. Seperti apakah mandau pesanan saudara kita dari Tangerang Selatan, Yudianto, yang kebetulan beliau bekerja di Korea? Kita melihatnya langsung. Nah, ini pesanan beliau cukup gagah sekali. Pesanan beliau ini kemau dari akar ulin. Nah, ini gagangnya luar biasa, bermotif wajah, sulatannya juga. Nah, ini mungkin saudaraku penasaran yang lain, kepingin melihat bilahnya seperti apa. Kita akan melihat bentuk bilahnya. Nah, ini bentuk bilahnya. Ada empaku di atasnya nih, ukirannya nih. Nah, ini bagian atas tuh. Nah, ini pesanan beliau yang akan kita kirim hari ini. Nah, memang ini sudah diasah, tetapi belum 100% sempurna. Nah, nanti akan kita asah lagi sehingga menghasilkan hasil yang sempurna bisa dipakai. Semoga saja ini bermanfaat, dan mohon maaf buat saudaraku Yudianto. Nah, itu karena empu kemarin di ladang, jadi agak terlambat mengirim mandau ini. Mandau ini adalah mandau tipe hulu kemau yang elegan sekali. Memang ini kita buat sesuai permintaan. Sebelumnya kita memang koordinasi juga dengan beliau. Seperti biasa, empu selalu menyuruh saudara kita menonton video-video lainnya agar tidak salah. Jadi tipe mandau ini gini, kalau enggak empu saya punya dana sekian untuk hulu kemau, bisa nggak dibuatkan menyesuaikan kemampuan saya punya. Makanya itu empu membuatnya sesuai kemampuan yang saudara kita punya, seperti ini. Nah, ini mandau pesanan saudara kita Yudianto dari Tangerang Selatan. Nah, kita lihat sekali lagi tuh, akar ulin, sulatan lanting bekat. Di sini ada selop tanduk kerbau. Nah, ini ada bulu, di sini juga ada ukiran. Nah, ini bagian pisaunya juga sudah tinggal dipasang ini nanti sebelum dikirim. Oke, ini pesanan dari Yudianto. Kemudian kita melihat hulu kemau juga. Ini pesanan dari saudara kita. Kebetulan beliau berasal dari Sumatera Utara. Beliau memesan mandau hulu kemau gagang tanduk. Beliau akan mengambil sendiri di rumah. Katanya nanti
Nah, itu ini juga sudah lama, jadi kemarin empu di lahan juga beliau juga, empu kapan turun ya, empu nanti turun empu kabari sekalian buat konten tentang masalah mandaunya yang ada. Beliau ini bernama Juni Ardiatama. Nah, mandau ini Yudi Ardiatama pemilik mandau ini. Beliau berdomisili di Luakulu. Nah, Luakulu Kalimantan Timur. Luakulu masuk wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, masih Kalimantan Timur. Nah, beliau bekerja di sana. Pekerjaan beliau apa sih empu ya, kita nggak tahu karena itu rahasia pribadi seseorang yang nggak boleh empu sebutkan. Itu pesanan beliau dan beliau akan mengambilnya hari ini. Ini saudara kita dari Sumatera Utara yang berdomisili di Kalimantan Timur. Nah, ini kita melihat mandaunya ulu kemau juga, gagang tanduk tuh. Nah, ada seletup bagian atas, kemudian ada ininya juga. Kemudian kita melihat bilahnya. Mandau ini bilah kiri. Nah, mata kiri, artinya kita pakai tangan kiri. Nah, ini pesanan beliau. Dan ini maharnya juga luar biasa. Mandau ini itu cukup mumpuni juga, sesuai pemaharan yang ada. Nah, ini bagian atasnya ini bunga natap. Nah, ini bungan di sini. Kemudian ini ada 2 susun paku. Nah, itu ukiran bagian atasnya bisa dilihat tuh. Nah, ini bagian kolongnya juga. Nah, mandau ini mandau bilah kiri. Nah, ini sudah diasah dengan sempurna. Ini tinggal, nah ini asahannya sudah sempurna. Nah, semoga saja beliau menonton video ini. Nah, inilah mandau milik beliau yang puanggap luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan beliau punya kesempatan bisa langsung setelah konten ini mengambilnya. Hari ini kalau tak sempat ya mungkin besok lah, nggak ada masalah, tergantung beliau juga untuk mandaunya seperti itu. Oke, kedua mandau ini sudah kita bahas. Nah, sekalian empu akan mengedukasi juga tentang masalah mandau hulu kemau. Jadi mandau hulu kemau ini buat saudaraku, meski sama bagus, sama elegan, tetapi setiap pemaharannya tidaklah sama, tetap ada tingkatannya juga. Seperti ini, sama-sama mandau hulu kemau, tetapi maharnya berbeda. Yang di atas dengan yang di bawah, ini beda maharnya. Nah, itu sama bagus tapi beda maharnya. Apa empu yang membuatnya beda? Silakan cari jawaban di konten saya Empu Gelol yang lalu-lalu. Banyak saya sudah perjelas masalah segi mahar mandau yang ada. Jadi apabila saudaraku bertanya berapa mahar mandau, empu sekali lagi empu kasih tahu kita semua, untuk masyarakat kita seluruh Indonesia yang mencintai, yang menyukai, yang mengoleksi mandau, bahwa mandau yang ada ini tidaklah sama maharnya. Jadi kalau kita bertanya berapa maharnya mandau, ya maharnya mandau ya bervariasi, tergantung mandau yang seperti apa dulu. Mandau souvenir cenderamata sampai mandau yang beneran itu tidaklah sama maharnya. Jadi mahar mandau ini dari 100 ribuan sampai puluhan juta. Nilai mahar 100 ribu, 250, 350, 500, 1 juta, 2 juta, 2 juta sampai seterusnya. Nah, itu. Apakah empu membuat juga mandau yang 100 ribuan ini atau 150 ribuan? Empu tidak membuat mandau jenis itu. Empu membuat mandau yang memang kategorikan khusus yang kita pakai. Jadi saya tidak membuat mandau souvenir.
Itu saya membuat mandau yang memang kita pakai. Tentu saja maharnya ya berbeda karena proses pembuatannya juga lama serta banyak hal lainnya, dan itu sudah Empu perjelas di konten-konten sebelumnya seperti itu. Oke. Kemudian juga Empu akan menanggapi, kita tinggalkan masalah mandau ini, kita Empu menanggapi pertanyaan dari saudara kita. Nah, jadi saudara kita ini ada beberapa konten saya Empu Glol, saya lihat di situ memang sebenarnya Empu selalu mengabaikannya pertanyaan seperti ini. Tetapi setelah Empu berpikir, kayaknya Empu harus menjawabnya ini, tetapi dengan tetap tujuan yang baik, yang positif, tidak memecah belah, tidak membeda-bedakan. Nama kita adalah satu bangsa. Itu kita Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kita Indonesia. Saudara kita di Malaysia juga saudara kita, cuma kita beda negara seperti itu. Yang dikatakannya di konten Empu lewat komentar, bahkan ada yang menyampaikan lewat WhatsApp pesan-pesan seperti ini, entah apa maksudnya, tetapi Empu di sini juga sekalian membuka pikiran kita semua, mengedukasi juga untuk hal ini, karena ini menyangkut masalah budaya, menyangkut masalah masa depan saudara-saudara kita yang lain, agar tidak salah itu, agar masalah budaya, masalah seni ini jangan dibengkok-bengkokkan. Itu harus jujur, harus real seperti itu. Apa itu Empu? Nah, di pertanyaan tersebut, pertanyaan atau ungkapan mungkin juga ya, beliau mengatakan, ini ada beberapa orang yang menyampaikan pesan WhatsApp dan di komentar juga mengatakan, Empu, saya bertanya Empu, setahu saya suku Dayak, kerajaan suku Dayak itu kalah perang dengan kerajaan Majapahit. Itu kalah perang suku Dayak dengan Majapahit. Itu pertanyaan salah satu. Gimana Empu? Itu katanya Dayak ini banyak sakti, banyak ilmunya, banyak yang panglimanya segala macam. Kok bisa kalah dengan Majapahit, Empu? Nah, ini yang mesti Empu jawab. Oke, dengan tujuan NKRI loh. Ingat, tidak memecah-mecah. Jangan salah paham, oke? Kita jeda sebentar. Oke, kita lanjut dulu tentang masalah Majapahit. Apakah benar kerajaan Dayak kalah dengan kerajaan Majapahit? Seperti itu. Nah, memang kalau berbicara masalah Dayak ini sudah Empu beri keterangan, beri penjelasan kepada semua saudara kita, baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia, bahwa Dayak itu ada 400 suku lebih. Itu 400 suku lebih, bukan satu. Itu jadi kami sesama Dayak itu bahasanya tidak mengerti. Ketemu aja harus saling bahasa Indonesia, baru kita bisa mengerti. Nah, sedangkan di zaman itu, kita katakanlah zaman kuno, kita Dayak ini tidak bersatu. Yang bilang Dayak bersatu itu siapa? Nggak ada. Sebutan Dayak itu baru kita mengerti, baru kita tahu setelah di zaman-zaman Belanda. Karena orang Belanda menyebutkan suku-suku kita yang ada di pedalaman, suku-suku kita yang berpenampilan seperti itu, suku kita yang ada kemiripan seperti itu, disebut dengan Dayak dalam bahasa Belanda. Nah, ini ada tertulis juga, banyak saudara kita yang berkomentar di situ. Sedangkan suku-suku yang ada di Kalimantan ini seperti saya, suku Benua, ya, atau sekarang ini disebut dengan Dayak Benua. Banyak Dayak lain, Dayak Tonyoy, atau dengan sebutan lain Indonesianya bilang Dayak Tunjung, Dayak Bentian, Dayak Teboyan. Nah, itu banyak Dayak-Dayak lainnya. Ada juga Dayak yang rumputnya besar, Dayak Kenya, Dayak Iban.
serta lain-lainnya. Empu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dayak Wehea, ya kan? Dayak Punan, banyak, itu ratusan. Ini dikategorikan, dimasukkan dalam Dayak. Gitu. Tapi kami beda bahasa, nggak saling ngerti loh. Kami ketemu aja harus bahasa Indonesia. Dan di zaman kuno dulu, kami sesama kami aja sudah berperang. Itu. Nah, saya kembali bertanya. Mohon maaf. Kalau Dayak pernah berperang dengan Majapahit, Dayak manakah itu? Adakah sejarah atau legenda atau catatan khusus yang menyatakan Dayak Benua, ingat, yang pernah berperang dengan Majapahit dan dikalahkan oleh Majapahit? Silakan, abad berapa? Sebutkan. Karena meski saya bukan pemerhati budaya yang mumpuni, tetapi untuk sejarah kami Dayak Benua, saya cukup tahu. Tidak pernah ada catatan Dayak Benua berperang dengan Majapahit. Tunduk ataupun takluk dengan Majapahit tidak akan pernah ada. Karena kita Dayak Benua ini adalah penguasa rimba alam Kalimantan. Di samping saudara-saudara kami Dayak yang lainnya juga banyak penguasa rimba Kalimantan. Itu penguasa hutan. Nah, banyak. Mungkin seperti itu. Mungkin ada salah satu suku Dayak di antara Dayak yang ada yang kebetulan berperang dengan Majapahit. Nah, kemudian kalah karena dari sisi pasukan segala macam, karena sedikitnya armada perang, kalahnya teknologi di zaman itu, mereka kalah. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua orang Dayak itu kalah. Tidak seperti itu. Dayak itu banyak loh. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi persepsi yang salah, ini menjadi nilai sejarah yang salah untuk kedepannya. Dayak Benua tidak pernah berperang dengan Majapahit. Dayak Benua tidak pernah kalah dengan Majapahit. Itu yang harus diingat dan dicatat. Itu. Wah, Dayak Benua ini seperti apa sih? Cari tahu sendiri. Itu Dayak Benua ini besar, banyak. Berapa wilayah? Itu yang pasti kita Dayak Benua berada di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, Indonesia. Kita juga mendiami beberapa aliran sungai, das sungai. Itu empu tidak menyebutkan satu persatu, banyak. Dari kecamatan-kecamatan juga banyak. Longhouse yang kita miliki banyak. Itu. Bahkan di era Belanda juga ada saudara kita mengatakan kalau Dayak hebat, kenapa Indonesia tidak merdeka? Kan sudah empu perjelas, Indonesia lahir tahun berapa? Kita waktu itu masih Nusantara, berperang masing-masing mempertahankan wilayahnya. Itu. Ada juga yang mengatakan kalau sumpamanya Dayak sakti, kenapa tidak bisa mengalahkan penjajah Belanda? Mungkin kalau bahasa penjajah Belanda itu dari persepsi mana dulu, itu harus kita tekankan. Karena pada prinsipnya kita Dayak Benua ataupun seluruh Dayak di Kalimantan ini, bukan hanya Kalimantan Indonesia saja, tetapi Kalimantan Malaysia, kita membela wilayah teritorial masing-masing. Ingat, suku Dayak tidak mau terusik. Ketika Belanda mulai mengusik wilayahnya dia, kampungnya dia, Longhouse, tempat tinggalnya dia, maka musuh ini akan dibinasakan. Tetapi kalau wilayahnya dia tidak diganggu, orang Dayak juga nggak perlu tahu. Bukan urusannya dia. Mau dia berperang dengan siapa, nonsen itu. Karena kita tidak tahu apa itu Indonesia. Itu yang harus diingat, yang ditekankan. Jadi kita membela, berperang ketika daerah kita terganggu. Orang Dayak apabila merasa terusik, maka ini menjadi musuh. Ketika dia tidak merasa terusik, sebesar apapun perang itu, maka ini bukan musuh. Itu yang harus diingat untuk kita Dayak. Nah, terus
Tapi saya empu. Nah, dan juga saya tidak mengakui orang Dayak itu sakti, orang Dayak itu hebat. Yang bilang orang Dayak itu sakti, orang Dayak itu hebat siapa? Nggak ada. Kami orang Dayak tidak pernah mengaku sakti, tidak pernah mengaku hebat. Jangan salah paham, saudaraku, tidak pernah. Dan satu hal yang harus diingat, kami orang Dayak tidak gila akan pengakuan. Kami tidak pernah gila akan pengakuan, ya. Kami ini diakui, tidak diakui juga nggak penting. Nggak penting, bener. Itu seperti saya Buglo, saya tidak penting pengakuan, nggak perlu. Nonsen itu semua. Karena kami orang Dayak pada umumnya bukanlah orang akan gila pengakuan, minta pengakuan darimu, minta pengakuan dari sukumu. Nggak penting. Itu. Kami menjalani kehidupan kami. Apabila kami terusik, maka kami akan melawan. Kami tidak pernah mengusik siapapun. Itu prinsip kami orang Dayak. Seperti itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang ada dilempar di konten Empu dan di WhatsApp-WhatsApp-nya Empu. Ada juga yang mengatakan, kalau orang Dayak hebat, Empu, coba kirim perangi KKB. Kami tidak punya urusan dengan KKB, dengan Papua. Yang punya urusan itu kan aparat Polri, TNI. Karena ini mengemban tugas negara, membela negara, berperang yang dianggap separatis, yang dianggap melakukan, menurut dari kita, negara kita, melakukan pemisahan terhadap Indonesia. Ini mereka yang punya kewajiban, bukan orang Dayak. Kami bukan orang militer. Dan kita bukan hidup di zaman primitif. Pikir secara logika. Nah itu. Bukan masalah takut, bukan juga masalah berani. Karena berpegang pada prinsip yang ada. Sudah saya katakan dari awal, Dayak tidak pernah mengusik orang lain. Dayak akan melawan kalau dirinya terusik. Kenapa Dayak tidak pernah mengusik orang lain? Adakah Dayak pergi memerangi suku lain keluar daerah? Nggak pernah. Itu. Adakah Dayak ikut memerangi Papua? Juga tidak. Kenapa? Karena kami tidak merasa terusik. Itu. Wah, kalau begitu Empu, saya kepingin melihat kemampuan orang Dayak. Kalau kamu kepingin melihat kemampuan orang Dayak, kamu perangi orang Dayak. Silahkan perangi orang Dayak. Kalau perlu, bunuhi orang Dayak. Nah, maka di situ akan dilihat seperti apakah orang Dayak itu ketika terusik. Perangi orang Dayak. Ini yang lebih tepat. Kalau kamu minta orang Dayak memerangi orang lain, itu nggak benar. Karena kami tidak merasa terusik. Itu. Ketika kami merasa terusik, maka kami akan melawan. Nah, ini prinsip kental daripada kita orang Dayak, hampir menyeluruh. Bukan hanya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Bahkan negara di luar Indonesia, saudara kami yang berada di Malaysia, Sarawak, Sabah, dan lain-lain, seperti itu. Kami sama. Nah, itu. Meski beda-beda bahasa. Di zaman dulu kami bisa dipecah, kami bisa diadu domba, kami saling berperang sesama kami karena perbedaan bahasa. Di zaman ini, Dayak tidak akan pernah terpecah. Seluruh Indonesia, bahkan Malaysia, kami satu kesatuan. Ingat, nah ini, tetapi kami selalu menghormati saudara kita yang ada. Siapapun sukunya, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itu, saudara semua tanpa memandang suku apapun. Ini Empu sampaikan berbicara atas dasar menyikapi atau menjawab pertanyaan yang ada. Tidak memojokkan, tidak menyudutkan siapapun. Ingat, jangan salah paham, oke? Kita berbicara lagi masalah Majapahit. Majapahit, mohon maaf kalau Empu salah, silakan saudaraku di Pulau Jawa koreksi ya. Ya tentang masalah Empu, karena Empu kan untuk bicara masalah kebudayaan saudara kita di luar sana kan tidak tapi mumpuni belajar juga. Oke. Majapahit kalau tidak salah, raja-raja yang Empu ketahui, pertama Raden Wijaya. Raden Wijaya berkuasa tahun 1293 Masehi sampai dengan 1309 Masehi.
Kemudian dilanjutkan dengan Srijaya Negara tahun 1309 Masehi sampai 1328 Masehi. Setelah itu dilanjutkan oleh Tribuana Tunggadewi tahun 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Setelah Tribuana Tunggadewi dilanjutkan oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk berkuasa 1350 Masehi sampai dengan 1389 Masehi. Kemudian setelah Hayam Wuruk dilanjutkan oleh Wirawardana. Wirawardana ini berkuasa di tahun 1389 Masehi, kemudian sampai 1429 Masehi. Setelah Wirawardana dilanjutkan oleh Dyah Ayu Kencana Wungu. Dyah Ayu Kencana Wungu menjabat tahun 1429 Masehi sampai dengan 1447 Masehi. Setelah Dyah Ayu Kencana Wungu, kemudian dilanjutkan dengan Prabu Wijaya I. Prabu Wijaya I menjabat tahun 1447 Masehi sampai dengan 1451 Masehi. Setelah Prabu Wijaya I dilanjutkan dengan Prabu Brawijaya II. Nah, tadi kan Prabu Brawijaya I. Ini Prabu Brawijaya II. Kemudian beliau naik takhta pada tahun 1451 Masehi sampai dengan 1453 Masehi. Silahkan dikoreksi kalau salah. Nah, di antara empu yang sebutkan ini, yang konon katanya kerajaan Dayak pernah dikalahkan oleh Majapahit. Saya kan Dayak benua. Kira-kira di zaman pemerintahan yang aku sebutkan ini, pemerintahan mana yang pernah mengalahkan Dayak benua? Tolong sebutkan. Itu mungkin saya mesti belajar sejarah lagi untuk Dayak benua. Tapi empu memang ada Dayak yang dikalahkan, tapi kan bukan Dayak benua. Karena bahasa yang disampaikan kepada saya, bangsa Dayak, suku Dayak. Jangan katakan suku Dayak, Dayak itu luas. Jika suku Dayak sebutkan suku Dayak, Dayak ini, nah itu seperti itu. Oke, ini yang kita luruskan. Tolong koreksi yang aku sebutkan tadi, apakah benar, apakah enggak. Dan hanya itu yang bisa saya Glul sampaikan. Mohon maaf sedikit penyampaian saya tentang masalah raja-raja di Majapahit. Terus kapan Dayak ini bersatu? Kami Dayak ini bersatu semenjak adanya kesepakatan atau sebuah perjanjian waktu itu yang diselenggarakan di desa atau Longhos, daerah Tumbang Anoy, Kalimantan Tengah. Silakan kalau kepingin tahu tentang masalah kesepakatan itu, silakan buka di Google, itu banyak penjelasan masalah Tumbang Anoy. Dari situlah kita Dayak sudah merajut satu kesatuan, kita tidak terpecah-pecah lagi, tetapi kami tetap bersatu meski ada perselisihan, permasalahan, tetap bisa kita atasi seperti itu. Tetapi kami juga sangat menghargai, menghormati atas dasar bangsa kita Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda suku, tetapi kita tetap adalah bangsa Indonesia. Dengan saudara kita di luar Indonesia juga kita hormati mereka adalah saudara kita juga seperti Malaysia dan lain-lainnya. Oke, hanya itu yang bisa aku tanggapi. Mungkin terlalu panjang lebar pembahasan ini masalah Mandau sampai yang lain-lain. Kenapa? Karena aku menjawab setiap komentar yang ada, apalagi ditanyakan melalui WA, makanya itu empu harus menjawabnya, empu harus meluruskannya. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada kata atau tata bahasa yang salah. Mungkin empu juga menyadari sebagai manusia biasa, empu penuh kekurangan. Tetap saja kita tetap merasa benar, karena lidah tidak bertulang. Kita tidak menyadari apa yang kita ucapkan kadang-kadang salah. Empu mohon maaf buat semua saudaraku siapa saja yang menonton channel ini, baik itu suku Dayak maupun di luar Dayak, siapapun dia tetap adalah saudara saya, Empu Glul, tanpa memandang dari suku manapun. Oke,
Akhir kata saya ucapkan salam budaya dan tabe selalu untuk kita semua. Wassalam. Amin.